Berlatar di negara Gencana alias Korea Selatan, cerita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan kepada seorang wanita berpakaian gaun dan sepatu berwarna merah yang turun dari mobilnya. Namun anehnya, wanita itu berjalan sambil membawa palu besar entah untuk apa. Kemudian wanita itu pun mulai mendekati seorang montir pria yang kala itu sedang memperbaiki mobil. Maksud dan tujuan kedatangan wanita ini adalah untuk mencari seorang pria bernama Chang Seo. Lantas pria itu pun menjawab, "Oh, Chang Seo, itu aku. Ada apa, Nona?" Tanpa banyak omon-omon, wanita ini langsung ngegejrotkeun palunya tepat mengenai kepala pria itu hingga tewas. Dan inilah dia film No Mercy. Lamun bahasa Indonesia nama, eueuh ka ampun. 누구요? 내가 장소다. Kemudian adegan pun berpindah dengan menampilkan seorang wanita cantik bernama In Ae. Ini parasnya, di mana beliau baru saja keluar dari sel tahanan entah karena kasus apa. Kemudian In Ae pun pulang menggunakan bus Prima Jasa. Akan tetapi ketika sudah sampai di tujuan, datanglah sang adik tercinta yang bernama Park Kun. Terlihat mereka saling berpelukan melepas rindu setelah sekian lama berpisah. Kemudian In Ae pun berkata, "Ai sia geus daang can." Park Kun menjawab, "Encan teteh." Maka dari itu mereka berdua pun langsung makan malam bersama. Saat makan malam itu berlangsung, di sini In Ae memberikan jepitan rambut pada adiknya. Walaupun hadiahnya itu bukan iPhone 15, nampaknya Park Kun sangat bahagia atas pemberian dari teteh tercinta. Singkat cerita, sebelum mereka berdua beranjak molor, Park Kun sempat meminta izin kepada In Ae di mana dirinya mau berhenti bersekolah dan ingin mencari cuan saja atau bekerja. Mendengar hal itu, tentu saja permintaan sang adik ditolak In Ae. Sang kakak meminta adiknya untuk tetap melanjutkan sekolah agar kelak kamu di masa depan bisa menjadi orang yang sukses. Kemudian pada keesokan harinya, In Ae yang baru saja bangun dari tidurnya, ia mendapatkan hadiah berupa kotak yang berisi gaun dan sepatu berwarna merah, di mana hadiah itu pemberian dari adiknya sendiri yang sengaja ia tabung dari uang pemberian In Ae selama mereka berpisah. 이쁜 언니들 사랑하는 동생 은혜. 얼마나 기다렸는지 몰라. 언니가 앞으로 은혜랑 헤어지지 말고. Beralih ke sebuah sekolah di mana Park Kun belajar. Saat itu jam pelajaran sudah selesai. Lantas Park Kun mulai membereskan buku dan segala tetek bengek peralatan sekolah untuk bersiap mau uih alias pulang. Akan tetapi beliau malah didatangi oleh ketiga temannya, di mana mereka memaksa Park Kun untuk ikut dengan mereka. Entah mau dibawa kemana gerangan. Di sini Park Kun sudah memohon-mohon supaya dirinya bisa segera pulang dengan alasan sang kakak atau In Ae sudah menunggunya di rumah. Namun tetap saja ketiga mahasiswi bangor ini tetap memaksa Park Kun untuk ikut dengan mereka. Pada saat itu ada murid lain yang memperhatikan mereka dan merasa kasihan kepada Park Kun. Namun apa daya dirinya tidak berani melawan. Malahan beliau dibalangkeun tas oleh salah satu murid bangor tersebut. Yang ternyata ketiga murid ini membawa Park Kun ke tempat karaoke. Sementara In Ae yang khawatir mencoba menelpon sang adik. Namun kedua murid itu dengan beraninya mematikan HP milik Park Kun. Tak hanya itu, mereka juga membuli Park Kun dengan memaksanya untuk membuka pakaian sambil direkam. Sebelum kanjut, info heula nyadak, siapa sih In Ae dan si Park Kun ini? Pertama, mereka hanya tinggal berdua dikarenakan kedua orang tua mereka sudah lama meninggal atau mereka ini yatim piatu. Kedua, si Park Kun ini bisa dibilang anak berkebutuhan khusus atau keterbelakangan mental tapi tidak parah-parah amat. Maka dari itu, ia tidak akan berani melawan, bahkan disuruh-suruh pun oleh teman-temannya mau-mau saja. 그치, 놀아줄 때 빠릿빠릿하게 굴어라. 우리 너네 집 가서 놀자, 어? 벗으라니까? Singkat cerita, malam pun poek terlihat Park Kun masih bersama ketiga murid bangor tersebut. Namun sekarang sudah ada beberapa pria di sana. Kemudian salah satu pria itu mencoba menggoda dan melakukan pelecehan terhadap Park Kun. Tentu saja Park Kun tidak akan berani melawan. Tak berselang lama, In Ae kembali menelepon. Melihat hal tersebut, salah satu pria malah mengancam dan memaksa Park Kun untuk mengangkat telepon dari kakaknya dan mengaku kalau dirinya sedang baik-baik saja. Sementara In Ae sendiri masih menunggu kedatangan
kedatangan adik tercinta di depan rumah yang hingga kini belum juga pulang. Ternyata teman-teman Park Eun menjadikan beliau sebagai umpan untuk para pria hidung belatung, di mana Park Eun akan dibayar untuk menjadi wanita pengenjot. Namun saat akan dipakai, ketiga teman prianya datang dan langsung menghajar pelanggan Park Eun. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan uang dari pria-pria sagne tersebut. Dan juga mereka bisa mendapatkan uang tambahan dengan cara mengancam akan melaporkan si korban ke saudaranya atau pasangannya. 개새끼야. Awalnya kegiatan mereka lancar-lancar saja, namun kelancaran itu berakhir setelah mendapatkan pelanggan seorang pria yang bertubuh besar dan kuat, sehingga ketiga teman Park Eun tidak sanggup melawan pelanggan kali ini, dan pada akhirnya pria tersebut membawa Park Eun pergi, entah mau dibawa kemana buah. Sementara itu In-ai masih terus berusaha mencari keberadaan adiknya. Lantas ia pun mendatangi berbagai tempat, namun tak kunjung menemukan sang adik. Karena sudah larut malam dan lumayan lelah, akhirnya In-ai kembali pulang dan akan melanjutkan pencariannya esok hari. Sesampainya di rumah, In-ai memandangi foto keluarganya dan bisa dilihat ternyata banyak sekali piagam dan medali penghargaan milik In-ai yang dulunya merupakan atlet taekwondo. Singkat cerita, pada keisukannya terlihat In-ai sudah berdandan cantik dan menggunakan gaun merah, sepatu merah dari hadiah adik tercintanya. Kemudian ia mendatangi sekolah tempat sang adik belajar, di mana In-ai berniat melaporkan dan bertanya kepada pihak sekolah tentang adiknya yang sampai saat ini belum juga pulang, dan berharap ia mendapatkan jawaban yang baik atau petunjuk. Akan tetapi pihak sekolah malah menganggap laporan In-ai biasa saja dan mereka menjawab hal itu sudah biasa terjadi, jadi kau tidak perlu khawatir, semua anak yang kabur pada akhirnya akan pulang, apalagi di usia remaja yang masih berada di fase akhir balik. Yang lebih parahnya, pihak sekolah malah menyalahkan In-ai karena memasukkan Park Eun ke sekolah umum, sebab yang seharusnya In-ai memasukkan Park Eun ke sekolah anak berkebutuhan khusus. Pihak sekolah juga mengatakan kalau kamu khawatir seharusnya kamu mengantar dan menjemput adikmu. Mendengar jawaban itu, In-ai hanya bisa sedih dan menahan emosinya karena pikir-pikir ya benar juga apa yang dikatakan pihak sekolah. 설마 무슨 큰일이 있겠어요? 학생 그리고 그렇게 걱정이 되셨으면 Karena tidak mendapatkan informasi, lantas In-ai pun pergi dari sekolah. Namun saat akan pulang, tiba-tiba In-ai didatangi oleh salah satu teman dari Park Eun, di mana murid itu memperlihatkan rekaman saat Park Eun mendapatkan tindakan bullying, bahkan pelecehan dari ketiga temannya. Dalam rekaman itu juga jelas terpampang ketiga wajah dari ketiga murid bangor tersebut. Sementara itu, ketiga teman yang membuli Park Eun terlihat mereka sedang berganti pakaian di toilet dan akan pergi ke tempat karaoke. Namun salah satu dari mereka malah membahas tentang Park Eun atas kejadian kemarin. Akan tetapi kedua temannya memerintahkan untuk tidak membahasnya lagi karena mereka sudah tidak peduli di mana dan bagaimana keadaan Park Eun sekarang. Dan saat ketiga wanita itu sudah selesai berganti acuk alias pakaian, ternyata di luar sudah ada In-ai yang mendengar percakapan mereka. Lantas In-ai langsung menanyakan di mana keberadaan adiknya. Dengan sombongnya, ketiga murid itu malah meremehkan dan menyuruh In-ai untuk segera pergi. In-ai yang sudah tidak bisa menahan lagi langsung menghajar mereka dengan mudahnya. Dari ketiga murid itu, In-ai tidak menghajar satu murid karena murid tersebut akan membawa In-ai pada teman pria mereka yang ikut terlibat dalam kasus ini. Dan setibanya di tempat yang dituju, In-ai langsung menghajarnya tanpa ampun hingga si pria itu tidak bisa melawan lagi. Atlet taekwondo dilawan hingga terpaksa pria tersebut menceritakan kejadian pada malam itu, di mana saat Park Eun akan diperkeos, ketiga pria itu langsung menggerebek, akan tetapi dirinya dan dua temannya tidak mampu melawan pelanggan yang berbadan besar dan tato itu, sehingga mereka hayang atau embung mau tidak mau harus membiarkan Park Eun dibawa oleh pria bertato tersebut. Mendengar cerita itu membuat In-ai sangat sedih bercampur aduk dengan emosi. Namun di sini In-ai mendapatkan sedikit petunjuk, yaitu berupa sebuah kartu yang bertuliskan Happy Cash. Jadi Happy Cash ini sepertinya sebuah perusahaan, entah perusahaan yang bergerak di bidang apa. Yang pasti Happy Cash ini perusahaan ilegal. Tanpa banyak omon-omon, In-ai langsung mencoba menghubungi nomor telepon perusahaan tersebut.
Namun sayangnya beliau tidak mendapatkan jawaban. Kemudian Inai mencoba menghubungi kepolisian untuk melaporkan tentang adiknya yang hilang. Inai berharap kepolisian bisa membantunya mencari adiknya yang hilang. Namun apa daya pihak kepolisian malah mempersulit Inai dalam laporannya. Ya kalian tahu sendirilah, kalau gak ada uang mana mau bertindak langsung. Inai yang tak menyerah begitu saja, dirinya pun berniat akan mencari adik tercintanya sendiri dengan kemampuan yang ia miliki. Well, kemudian Inai langsung datang ke kantor Happy Cash Credit tanpa banyak omon-omon. Ia langsung menghajar salah satu karyawan di sana. Setelah pria itu beronyok dan tidak bisa berbuat apa-apa, lantas Inai langsung mempertanyakan beberapa pertanyaan pada karyawan itu. Namun karyawan itu tidak tahu apa-apa, sumpah demi Alek. Karena tidak mendapatkan jawaban, Inai pun langsung pergi dari situ. Namun ia membawa mobil milik perusahaan dan senjata stun gun atau pistol kejut. Sementara di tempat lain, Park Eun bertemu dengan seorang wanita berambut pendek yang akan mengajarinya tentang bagaimana melayani seorang pelanggan. Namun sebelum melayani pelanggan, seorang pria pemilik prostitusi muncul untuk mencobai Park Eun terlebih dahulu, di mana ia memaksa Park Eun untuk mengulum alias melamot terong miliknya. Namun Park Eun yang tidak mau, dirinya malah menggigit kanjut si pria itu. Atas kejadian tersebut, pria itu langsung menelpon seorang pria bernama Ha Sang-man, yang ternyata pria inilah yang menjual Park Eun ke tempat prostitusi tersebut. Saat menelpon Ha Sang-man, pemilik tempat prostitusi itu melaporkan apa yang telah dilakukan Park Eun barusan kepadanya. Di waktu yang bersamaan, terlihat Inai sudah berada di tempat tersebut, tepatnya di sebuah parkiran base camp. Saat mencari-cari mobil dari si pelaku, akhirnya ia menemukan mobil yang diduga milik Ha Sang-man. Lantas Inai pun memilih untuk menunggu Ha Sang-man keluar dari kantornya. Singkat cerita, tak terasa hari pun semakin caang. Terlihat Ha Sang-man sedang berjalan ke arah mobil miliknya. Inai yang menyadari itu, ia pun langsung berusaha mengejarnya. Namun ketika pengejaran itu berlangsung, Inai terlebih dahulu menelpon Ha Sang-man dan menanyakan di mana keberadaan adiknya. Namun Ha Sang-man mengatakan, jika kau mau adikmu kembali, apa kau sudah menyiapkan uang tebusannya? Inai yang sudah emosi pun langsung menutup panggilannya. Kemudian Inai mulai menyerang Ha Sang-man dengan menabrakkan mobilnya ke mobil Ha Sang-man dari arah belakang. Hingga di momen yang tepat, Inai turun dan langsung menghajar dan menyetrum Ha Sang-man hingga tak sadarkan diri. Saat tersadar, leher Han Sang-man sudah kecekek dengan seutas tali oleh Inai dari belakang jok mobil. Di sini, Inai memaksa Han Sang untuk segera membawanya ke tempat di mana adiknya berada. Daripada dirinya terbunuh, akhirnya Han Sang menuruti permintaan Inai. Saat di tengah perjalanan, Inai terus mencekik leher si pelaku. Kemudian Han Sang mengatakan, kalau kau terus mencekik leherku seperti ini, aku bisa pingsan, jadi tolong longgarkan sedikit tali ini. Karena si bangkong ini banyak omon, Inai malah memukul Han Sang tepat mengenai bengetnya. Karena sudah tidak ada pilihan lagi, Han Sang malah membanting setirnya ke kanan hingga mobilnya menabrak pembatas jalan. Namun beruntung, Inai masih selamat atas kejadian itu. Kemudian pertarungan pun kembali terjadi. Inai yang merupakan mantan juara taekwondo, dirinya dengan mudah berhasil mengalahkan Han Sang dengan cara mematahkan tangannya. Han Sang yang sudah tak sadarkan diri, dirinya pun dimasukkan ke dalam bagasi mobil belakang. Kemudian Inai menelpon seseorang menggunakan ponsel milik Han Sang, yang ternyata seseorang itu adalah pemilik prostitusi. Ya, di mana Park Eun dijual di tempat itu. Di sini Inai berpura-pura sebagai asisten Han Sang untuk menghubungimu dan beralasan mengenai soal uang. Kemudian si pemilik itu menjawab, "Oh, tenang saja teh, aku sudah mengurus masalah duit nak, dan gadis itu juga sudah aku kirim ke tempat lain." Sekarang Inai sudah tahu ia harus kemana. Maka dari itu, Inai langsung pergi menuju tempat prostitusi tersebut. Singkat cerita, sesampainya di lokasi, Inai bertemu dengan wanita berambut pendek yang kebetulan menggunakan jepitan rambut milik Park Eun. Tanpa banyak omon-omon, Inai langsung memantokkan wanita itu ke arah meja dan meminta pada si wanita itu untuk mempertemukannya dengan pemilik prostitusi. Dengan rasa ketakutan, si wanita pun membawa Inai masuk ke ruangan bosnya. Di sini, Inai langsung menanyakan di mana adiknya berada, namun Inai tidak mendapatkan jawaban yang jelas dari si pemilik. Karena tidak ada pilihan lain, Inai pun harus mengajarnya terlebih dahulu.
난 거 아니야 이 씨발년아. 납치된 거야. 돈 때문에 싸가지 없었잖아. Setelah berhasil melumpuhkan si pemilik itu pun meminta kepada asistennya untuk menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi kepada adikmu. Akhirnya wanita berambut pendek pun mulai menceritakan, jadi Kiedak, beberapa waktu yang lalu Park Eun sempat menghubungi telepon rumah namun tidak mendapatkan jawaban. Kemudian ia menelepon nomor minimarket yang biasa tempat berbelanja Park Eun. Namun sama saja Park Eun tidak mendapatkan jawaban. Kemudian selang beberapa jam setelah menelepon, terdapat seorang pria menggunakan jas sambil membawa uang sagepok. Nah, pria inilah yang membawa Park Eun pergi. Setelah mendengar semua kejadian itu, In-ai yang emosi langsung mengencangkan kunciannya hingga si pemilik prostitusi tewas seketika. 그러니까 제발 이거. Kemudian In-ai pun pergi dengan membawa nomor telepon minimarket yang diberikan oleh si wanita berambut pendek. Saat di tengah perjalanan, In-ai menghentikan mobilnya untuk menurunkan Han Sang dari bagasi. Namun sebelum diturunkan, In-ai sedikit memberikannya pelajaran terlebih dahulu, yaitu dengan cara mantogen mobilnya ke arah tumpukan ban yang di dalamnya masih ada Han Sang. Setelah selesai, In-ai pun menurunkan Han Sang dari dalam bagasinya dan meninggalkannya begitu saja. Singkat cerita, sampailah In-ai di minimarket yang dituju. Lantas ia menanyakan tentang nomor telepon adiknya pada seorang mak-mak pemilik toko, dan memang benar nomor Park Eun pernah menghubungi toko ini. Namun tak berselang lama muncul seorang pria tua yang merupakan suami dari pemilik toko. Tapi anehnya ia keluar dengan tampang yang sangat panik, entah apa yang ada di benaknya. Dan secara mengejutkannya, pria tua itu mengaku kalau dirinya pernah memperkaos Park Eun saat dirinya berbelanja di toko ini. Mendengar pengakuan itu, si ibu toko sangat marah pada suaminya. Pada akhirnya ia pun pergi dari situ. Sementara In-ai yang mendengar pengakuan itu, ia pun langsung menyeret si pria ke arah pintu. Tanpa rasa ampun, In-ai mengencetkan tangan si pria tua itu beberapa kali hingga jarinya pegat. 얘랑 네가 짜고서 돈 뜯어내려. Setelah menyiksa pria tua pemilik toko itu, sekarang In-ai mendapatkan informasi lagi di mana ada seorang fotografer yang merupakan teman dari si pemilik toko. Di mana si bajingan ini juga pernah memperkeos Park Eun. Kala itu saat pemilik toko sudah selesai melakukan aksi bejatnya terhadap Park Eun, si pemilik toko malah menceritakan aibnya kepada si fotografer. Apa kau tahu gadis idiot yang sering lewat sini? Nah, aku sudah menyetubuhinya kemarin saat berbelanja di toko. Kembali ke In-ai, terlihat ia langsung datang ke studio milik pria yang dimaksud. Dan benar saja In-ai melihat ada foto adiknya yang terpajang di sana. Sebelum lanjut, kala itu si fotografer menyuruh kepada Park Eun untuk melakukan sesi pemotretan. Nah, disitulah si fotografer memaksa kepada Park Eun untuk membuka bajunya dan mulai memperkaosnya. Karena sudah ada bukti foto Park Eun terpajang di studio itu, In-ai pun langsung menghajar fotografer tersebut hingga bara ronyok. 이제 기억나? 난 진짜 몰라. 전화한 거밖에 없었잖아. 아이고 정말이야. Setelah membuat si fotografer itu sakarat, si fotografer pun menceritakan bahwa ada seorang pria yang masih teman dari si pemilik toko dan si fotografer, yang mana si bangsat ini juga ikut menyetubuhi Park Eun, dan pria itu berprofesi sebagai montir. Ya, pria yang ada di awal film. Langsung saja In-ai pun mendatangi bengkel tempat si montir itu berada. Nah, adegan inilah yang dijadikan sebagai pembukaan film, di mana wanita cantik yang menggunakan gaun dan sepatu merah adalah In-ai. Kemudian In-ai pun turun dari mobil dan mengambil palu yang kebetulan berada di bengkel Chang Seo, di mana In-ai langsung menghantam tangan Chang Seo hingga hancur, dan bukan menghantam kepalanya seperti saya sebutkan di awal film. Ternyata In-ai tidak hanya menghancurkan tangannya saja, ia juga menghancurkan seluruh tubuh Chang Seo dengan menimpakan mobil yang sedang diperbaiki oleh Chang Seo. Dan sudah dipastikan bahwa nyawa Chang Seo tidak terselamatkan.
Setelah melakukan penyiksaan pada seorang montir, kita akan dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kasus Park Eun ini sangat berbelit-belit hingga melibatkan banyak sekali jelma alias orang. Jadi pada saat Park Eun masih di tempat prostitusi, ia memang benar menghubungi si pemilik minimarket dengan harapan akan menebusnya. Namun si pemilik toko tidak mau terlibat, jadi ia menyerahkannya pada temannya, yaitu si fotografer. Begitu juga si fotografer, dirinya juga tidak mau ikut campur dan ia mencoba menghubungi temannya lagi yang merupakan montir, ya si Chang Seo, pria yang ada di awal film. Setelah mendapatkan informasi tentang Park Eun, Chang Seo teringat pada pelanggannya yang merupakan seorang pejabat kaya raya bernama Park Yeon Chun. Kenapa Chang Seo menghubungi Yong Chun? Karena ia tahu bahwa Yong Chun juga pernah menyetubuhi Park Eun. Dan cerita pun akan flashback 3 tahun lalu saat Chang Seo menyetubuhi Park Eun di dalam mobil Yong Chun yang sedang diperbaiki di bengkelnya. Entah lupa atau bagaimana, cangcut milik Park Eun malah tertinggal di dalam mobil sehingga dilihat oleh Yong Chun. Melihat ada celana dalam wanita di dalam mobilnya, Yong Chun juga ingin merasakan kenikmatan tubuh Park Eun. Ya karena orang kaya, jadi ia bisa menuruti keinginannya itu dengan mudah. Lantas orang kaya bejat ini pun menyetubuhi Park Eun di dalam mobilnya juga. Namun hal itu sempat disadari oleh Inai saat Park Eun pulang sekolah. Park Eun tiba di rumah hingga larut peting, ditambah dengan raut wajahnya yang tidak baik-baik saja. Akan tetapi Park Eun tidak mau berbicara apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Sejak saat itulah Inai terus mengikuti dan mengawasi adiknya. Bahkan saat pulang sekolah pun ia pantau. Dan disitulah Inai menyaksikannya sendiri bahwa adiknya masuk ke mobil milik Yong Chun. Saat itu juga Inai membututi Yong Chun sampai ke sebuah hotel. Baru saja akan melakukan, tiba-tiba Inai muncul dan langsung menyerang Yong Chun hingga menusuk salah satu mata Yong Chun menggunakan obeng. Jadi inilah alasan kenapa di awal film Inai baru bebas dari penjara. Setelah flashback, kini Inai mencoba menelpon bawahan Yong Chun yang bernama Han Jung Woo. Dan ialah pria berjas yang membawa Park Eun saat di tempat prostitusi. Alasan ia membawa Park Eun adalah sebagai pancingan agar Inai muncul. Dan semua ini adalah perintah dari atasan Han Jung Woo, yaitu Yong Chun, di mana ia berniat membalaskan dendamnya karena Inai sudah menusuk sebelah matanya. Awalnya Jung Woo menuruti perintah atasannya itu, namun setelah ditempo-tempo, dirinya malah merasa kasihan pada Inai dan Park Eun. Maka dari itu, ia terus memantau kehidupan kakak beradik ini, namun memberikan informasi palsu pada atasannya sendiri demi melindungi Inai dan adiknya. Sayangnya semua informasi palsu atau kebohongan yang dilakukan oleh Jung Woo akhirnya terbongkar sehingga mengakibatkan dirinya mendapatkan ancaman keras dari Yong Chun. 올 때까지 잘 지키고 있어. Selesai menelpon Jung Woo, Inai langsung mendatangi sebuah tempat di mana Yong Chun berada, dan di mana tempat itu sudah dijaga oleh banyaknya anak buah Yong Chun. Akan tetapi Inai dengan mudahnya menerobos masuk dan berhasil mengalahkan satu penjaga yang berada di luar. Sesampainya di sebuah ruangan, Inai pun langsung menodongkan senjata tepat di tarang Yong Chun yang kala itu ia sedang rebahan. Namun Yong Chun tidak pasrah begitu saja, apalagi dirinya seorang laki-laki, masa kalah sama bikang alias cewek, hingga pertarungan pun tak terhindarkan, di mana Inai bukan hanya melawan Yong Chun, namun ia juga harus melawan beberapa anak buahnya. Dalam pertarungan itu, tentu saja Inai berhasil mendominasi hingga membuat Yong Chun panik dan memutuskan untuk melarikan diri. Menyadari target utama melarikan diri, Inai pun segera masuk ke dalam mobil dan langsung mengejar Yong Chun hingga adegan udag-udagan dan saling senggol-dong tak terhindarkan. Dan setelah beberapa lama kejar-kejaran di jalan tol Cipularang, pada akhirnya Inai berhasil menembak bahu Yong Chun. Namun sayangnya mobil yang dikendarai Inai malah keluar dari jalan, dan hal itu membuat ban mobilnya muser di tanah sehingga Yong Chun dapat melarikan diri. Saat itu juga Yong Chun memerintahkan Jung Woo untuk segera membunuh Park
Park Eun dengan memberinya suntikan racun. Akan tetapi Jung-woo yang merasa kasihan terhadap Park Eun ditambah gadis ini berkebutuhan mental, akhirnya ia tidak menuruti perintah atasannya. Ia malah menelpon In-ae dan menyuruhnya untuk segera datang ke alamat yang ia berikan. Lantas In-ae pun berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan mobilnya dari tanah, hingga pada akhirnya mobil itu pun berhasil keluar. Kemudian ia pun langsung capcus ke alamat yang telah diberikan Jung-woo. Singkat cerita, malam pun poek di sebuah tempat terlihat Jung-woo sudah digantung dengan kondisi tubuhnya yang acak adut, di mana Jung-woo telah disiksa oleh beberapa anak buah Yong-chun karena Yong-chun tahu bahwa anak buahnya yang satu ini telah mengkhianatinya dan nasib naas pun harus menimpa Jung-woo. Saat itu juga Yong-chun langsung membunuh Jung-woo dengan cara menancapkan pisau tepat mengenai lehernya. Sementara di sisi lain terlihat In-ae berada di sebuah kamar mandi. Di situ dirinya pun membasuh dan membersihkan wajahnya yang cantik itu. Setelah selesai, In-ae pun bersiap-siap untuk melawan raja terakhir yaitu Yong-chun dengan bermodal membalut tangannya menggunakan kain kasa. Sedangkan Yong-chun sendiri sudah menyiapkan cukup banyak pasukan hanya untuk melawan satu orang wanita saja. Saat itu para anak buahnya sedang memasukkan jasad dari Jung-woo ke dalam tong. Namun tak berselang lama terdengar suara mobil dan lampu jarak jauh yang menyorot. Dengan beraninya, In-ae langsung menabrak sebagian anak buah Yong-chun seorang diri, hingga pada akhirnya pertempuran pun tak terhindarkan. Dengan melawan beberapa pria sendirian, In-ae sempat terpojok karena terhantam beberapa pukulan balok kayu, bahkan sampai mengenai kepala belakang In-ae. Sedangkan Yong-chun sendiri sudah bersama Park Eun di sebuah ruangan, di mana ia menyiksa Park Eun dengan cukup brutal hingga Park Eun lemas dan batuk-batuk. Tak disangka-sangka, suara batuk adik tercinta malah membangkitkan kembali jiwa-jiwa petarung yang ada di tubuh In-ae, di mana ia langsung menghantam dan menghabisi semua pasukan Yong-chun dengan jurus dan gerakan yang cantik seperti orangnya. Setelah menghabisi pasukan Yong-chun, In-ae segera mencari keberadaan Yong-chun dan adiknya. Akan tetapi saat dirinya masuk ke sebuah ruangan, tanpa beliau sadari, ternyata sudah ada Yong-chun di balik lawang yang sudah memegang palaron besi. Dengan refleks yang kuat, In-ae bisa menangani serangan tiba-tiba itu, dan pertarungan pun kembali terjadi. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, In-ae terus berusaha keras melawan Yong-chun. Walaupun In-ae sempat tertusuk pisau pada bagian perutnya, namun namanya juga aktor utama, ia pun berhasil menghabisi Yong-chun hingga tewas modar. Pada akhirnya, In-ae pun berhasil bertemu kembali dengan sang adik tercinta dan segera membawanya pergi sejauh mungkin. Dan film pun anggesan. Sungguh film Korea yang sangat-sangat beradrenalin. Yowes, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di planet Jupiter MX mengucapkan hatur nuhun. Dan tak luput, saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Silakan Bapak Hansip, the one and only closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.